Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke dalam materi pembahasan gimana strategi kita untuk mendapatkan closing rate 70% ya. Ini part kedua. Ini agak melanjutkan di materi sebelumnya ya. Jadi ada beberapa poin lagi yang ingin saya tambahkan. Jadi selain kita harus fast respon ya. Oh ya, ini untuk kriteria lainnya yaitu fast respon ya. Ini otomatis ya. Jadi pastikan si CS jangan kelamaan untuk menjawab. Ini udah pasti lah ya, fast respon udah pasti ya. Lalu yang kedua yaitu ramah, ya udah pasti ya, ramah ini udah ilmu basic lah ya, fast respon, ramah ya, ramah. Lalu ya seperti itulah ya. Lalu yang kedua, nah ini jadi kalau anda pusing untuk selalu ngetik teks berulang-ulang, yaitu anda gunakan aplikasi, ini udah saya jelaskan sih tapi saya perjelas lagi ya. Nah, kita bisa gunakan aplikasi Sally ya, Sally. Ini bisa dicari di aplikasi Play Store, Anda install saja, download dan install. Ini untuk bikin auto text ya, bikin auto text. Jadi akan lebih simpel si CS untuk memberikan kalimat-kalimat yang memang biasa mereka ucapkan ya, mereka berikan ke customer biar mereka mudah, nggak perlu ngetik ulang-ulang lagi, pakai auto text ya, pakai Sally ya. Ini Sally untuk settingannya mudah, Anda pelajari saja sendiri ya. Yang penting Anda install si Sally ini untuk kebutuhan CS dalam menyusun auto text gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu ya ini, walaupun kita punya auto text ya, si CS punya auto text, tapi kita juga harus membuat atau menugaskan si CS itu nggak harus mengandalkan auto text ya. Jadi kita ada auto text tapi dipakai seperlunya, jangan cuma mengandalkan auto text. Kan nggak enak ya kalau customer nanya terus dijawab. Untuk auto text kan kesannya dijawab oleh robot ya, dijawab ini. Jadi kesannya kita jualan tapi pakai bot gitu ya, nggak enak ya. Ini akan berpengaruh pada customer itu akan membeli atau enggak. Soalnya customer akan membeli dengan terlebih dahulu, mereka itu akan merasa nyaman saat komunikasi ya. Nah ini untuk yang ketiga yaitu poin ketiga yaitu skill yang dibutuhkan adalah skill CS dalam melayani customer tanpa auto text ya, no auto text. Nah ini makanya kenapa saya sarankan untuk memilih merekrut CS, Anda itu merekrut tapi dengan kriteria yang Anda fokuskan yaitu yang berpengalaman ya. Jadi jangan coba untuk merekrut yang baru lulusan SMA, baru lulusan sekolah ya. Tapi kalau Anda bisa punya waktu banyak untuk sabar mentraining ya nggak apa-apa sih, tapi kalau ingin cepat hasilnya, kita kan fokus untuk mendapatkan profit cepat ya. Jadi pastikan si CS itu juga harus berpengalaman, dia datang ke kita itu harus berpengalaman gitu ya. Jadi biar saat CS tersebut melayani customer, dia bisa udah terbiasa, jago untuk komunikasi tanpa harus mengandalkan auto text. Karena customer itu, ingat ya, customer akan beli kalau mereka udah nyaman ya dengan komunikasi mereka. Jadi selain customer itu butuh produk kita, mereka juga butuh nyaman si CS ini komunikasinya ya, gitu ya. Oke, nyaman itu ya dengan kalimat-kalimat, bahasa-bahasa yang udah agak komunikasi dekat gitu ya. Misalkan pakai emoticon, pakai stiker atau pakai bercandaan seperti itu ya. Intinya bikin customer itu nyaman ya. Nah, ini skill CS yang kita butuhkan adalah poin ketiga, yaitu skill CS ini harus mumpuni ya saat dia komunikasi tanpa menggunakan auto text. Oke. Yang keempat otomatis ya scarcity, ini saya perjelas lagi ya. Nah ini kenapa kita harus mampu, ketika kita jualan harus mampu menyediakan produk gratisan ya, entah itu beli 2 gratis 1 yang untuk clean skin ini, atau Anda punya produk lain tapi digratisin produk B, produk lainnya lagi yang lebih murah gitu ya. Scarcity ini untuk mendorong audiens agar mau membayar hari ini juga, hari itu juga. Karena kalau dia menunda-nunda, nah dia akan kehilangan bonus gratisan yang kita tawarkan ya. Jadi ini untuk biar audiens ini nggak nunda-nunda langsung closing saat itu juga, nggak nunda-nunda transfer ya, seperti itu ya. Ini poin penting juga ya. Terus kelima yaitu follow up malam hari. Ini wajib nih, malam hari. Nah ini memang SOP wajib sih untuk CS saya ini. Tiap jam maghrib ke atas itulah waktu-waktu customer itu senggang, enak, slow ya. Jadi waktu yang tepat untuk kita follow up lagi, kita ingatkan lagi. Mereka udah chat paginya atau siangnya atau sorenya,
Kalau udah diem dan mungkin ada yang jadi transfer ya nanti ya kan saya transfer baru. Ini tugas CS kita untuk follow up ya, untuk reminder ya, untuk mengingatkan customer tersebut untuk segera membeli, karena kalau enggak membeli malam ini juga, hari ini juga, dia akan kehilangan produk gratisan yang kita tawarkan ini gitu ya. Follow up malam hari jam 18 atas ya. Nah ini ya, karena memang saya ini iklannya jam 18 sudah mati, jadi CS itu untuk leads yang baru itu ya nggak pernah datang masuk, jadi dia fokus untuk menjawab transaksi yang sebelumnya sore harinya, dan dia juga fokus untuk follow up. Jadi semua transaksi hari itu juga dari pagi sampai siang itu di follow up semua ya. Oke, lalu yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah kita pakai, oh ya sorry. Nah ini follow up di hari pertama ya, hari itu juga ya, hari itu juga. Ini follow up yang selanjutnya yaitu follow up hari keduanya. Oke, hari besoknya lah ya, hari besoknya lah. Ini adalah, ini follow upnya tekniknya adalah kita pakai subsidi ongkir. Nah saya itu prinsipnya adalah seperti ini. Saya memprinsipkan CS ini seperti ini. Jadi daripada customer hilang begitu saja, lebih baik kita mengurangi margin dan closing gitu ya. Subsidi ongkir ini artinya saya meminta si customer di CS saya meminta customer untuk transfer segera. Jadi CS saya ini menawarkan, Kak, kita hari ini ada subsidi ongkir nih, intinya seperti itu ya, subsidi ongkir sampai 10.000 nih ya, subsidi ongkir 10.000. Nah ini tapi apabila kakak transfer sekarang ya, transfernya sekarang hari ini juga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tawarkan lagi nih untuk benefit yang berlipatnya ya. Kalau dia nggak mempan, kita kasih gratisan, bonus gratisannya, kita tawarkan lagi benefit lain ya, tapi kita akan ngurangi marginnya sih ya, 10.000 kita tawarkan. Mereka kan mungkin berpikiran berarti ongkos kirim ya, jadi kalau kita kasih subsidi ongkir 10.000, mereka akan merasa ongkirnya murah gitu ya, atau bahkan kalau ongkirnya 8.000 ya kita kasih free ongkir malah ya gitu. Jadi seperti itu CS ini di follow up di hari keduanya itu jurusnya adalah subsidi ongkir ya. Ini banyak yang mempan juga ya untuk kayak gini ya gitu ya. Oke, untuk follow up. Lalu yang keenam yaitu pastikan si CS kita sediakan desain banner yang menarik ya, banner promo yang menarik. Nah ini saya jelaskan lagi ya. Jadi customer itu akan lebih mudah melihat penawaran kita dengan melihat gambar image-nya ya, gambar lah ya, gambar kotak ini, daripada mereka membaca teks yang terlalu banyak ya. Jadi kita akan berikan image untuk mereka melihat langsung sekilas penawaran kita. Misalkan kayak gini nih, misalkan untuk scarcity ini nggak nunda-nunda karena gratisannya, produk gratisannya ini akan hilang ya, kalau dia nggak transfer hari ini juga. Lah ini biasanya saya beri image ya, ini ekspresi orang itu panik ini ya, jadi panik, lalu kita berikan gratis cuma sampai jam 22 ya Kak ya gitu. Jadi dikasih image-nya, jadi ekspresi panik, dan kita akan menginfokan kalau produk gratisan ini cuma berlaku sampai jam 22 saja gitu misalkan ya. Nah kita kasih image-nya plus nantinya ada auto text-nya untuk mengirim follow up malamnya ini ya, dengan pakai image ini ya, seperti itu. Follow up malam ini pakai teknik scarcity-nya. Jadi kalau audiens itu nggak membayar sampai malam ini, gratisannya nggak dapat gitu ya. Ini mempan banget ya, karena memang banyak closingan ternyata di malam hari follow up-nya. Ini kencang juga ya. Nah ini banner yang menarik, promo-promo seperti itu ya. Misalkan promo banner, lalu promo kalau clean skin kan beli 2 gratis 1 ya, bikinlah banner-banner clean skin ya. Clean skin tuh beli 2 gratis 1, tapi yang menarik ya, jangan asal bikin banner. Sehingga kesannya kita itu jualannya memang online shop yang mempunyai value ya, jadi nggak ngasal jualan ya, jadi dengan desain menarik. Nah kita udah mengungkap brand ini, termasuk jurus brand ya, brand toko all shop sendiri ya. Jadi desain kita didesain sebagus mungkin sehingga audiens itu merasa wah ini online shop ini udah gede gitu ya, udah terpercaya ya, walaupun kita baru memulai ya, tapi kita dengan bisa
membuat brand ownership kita bagus di mata customernya, dengan salah satunya adalah mendesain berbagai image promo untuk keperluan CS ya. Nah, jadi kita bisa meyakinkan customer tersebut untuk percaya pada toko kita gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk part keduanya. Nanti kalau saya kepikiran ada teknik strategi lain untuk strategi closing rate minimal 70% akan saya share di part ketiga ya. Tapi nanti kalau saya kepikiran hal lainnya lagi ya. Jadi sementara untuk video strategi closing rate part kedua ini ya, 70%, closing rate 70% di part kedua ini, saya menjelaskan untuk 6 poin ini ya. Semoga Anda bisa paham dan mengikuti ya. Gitu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.